yang berbahagia. Bukan hanya di dunia ini, tapi berbahagia sampai ke surga. Itu maksudnya kebahagiaan yang abadi. Ada banyak kebahagiaan yang kita temukan di dunia ini, tapi kebanyakan kebahagiaan sementara, kesukaan sementara, senang sementara. Tapi yang kita impikan itu adalah kebahagiaan abadi. Kita akan bahagia selama-lamanya bersama Yesus di dalam kerajaan surga. Tapi kita mungkin tidak sampai ke sana kalau kita belum menemukan sumber pengharapan sejati. Itulah sebabnya yang pertama kita bahas adalah sumber pengharapan yang sejati. Ya. Jadi ketika kita membahas pengharapan sejati, kita harus menemukan sumbernya dulu. Ya. Bahwa sumber pengharapan itu adalah Yesus. Sumbernya dari sana. Dari sumber itu mengalirlah ke tulisan yang kita sebut Alkitab. Mau temukan sumber itu, bacalah di Alkitab. Setelah kita menemukan sumbernya, lalu kita akan tahu, ya. Di pelajaran yang kedua, kita mempelajari 10 hukum dan persekutuan umat berpengharapan. Dan kita harus masuk di dalam kumpulan umat berpengharapan. Ya. Kita akan masuk dalam satu kelompok yang berpengharapan kepada hidup yang kekal, yaitu kebahagiaan yang abadi. Dan yang ketiga, memasuki keluarga umat berpengharapan. Kita harus ada di tengah-tengah umat berpengharapan itu. Sementara kelompok umat berpengharapan itu yang akan menuju kebahagiaan abadi. Kalau kita keluar dari sana, maka kita tidak akan hidup. Oleh karena itu, biarlah pelihara persekutuan itu tetaplah berada di kelompok persekutuan yang akan menyongsong Tuhan di atas. Maka pelajaran yang keempat hari ini bahwa kita akan belajar kebahagiaan abadi di rumah surga. Dan Yesuslah yang menyediakan kebahagiaan abadi itu di rumahnya. Ya. Oleh karena itu, apakah Anda sudah memiliki pengharapan sejati? Semoga ya. Apakah Anda sudah memasuki persekutuan umat berpengharapan? Sudah? Wah, belum ada jawaban. Sudah. Apakah Anda sudah memasuki keluarga umat berpengharapan? Sudah. Sudah dibaptis? Ya. Oke, itu maksudnya. Apakah Anda sudah siap menerima kebahagiaan abadi? Sudah siap masuk surga itu maksudnya. Ya. Yesus berjanji akan datang. Janji yang indah yang pernah disampaikan Yesus terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dan banyak orang menghafal ayat ini karena senang dengan janji. Apa itu janji di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3? Akulah. Ada yang bisa mengingat? Akulah kebenaran dan hidup. Kalau ada sama-sama lagi kita membaca. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. 1, 2 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan bawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Siapa yang senang baca ayat ini? Ada yang senang baca ayat ini? Semua. Terima kasih. Yang paling senang di mana? Yang paling senang di mana? Janganlah gelisah hatimu, atau percayalah kepadaku, atau banyak tempat tinggal. Semua ya. Tak bisa dipisah-pisahkan. Mana Semua. yang paling senang di sini? Oke. Kalau saya yang paling senang membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus datang menjemput aku, membawa aku ke tempatnya, di mana dia berada, di situ aku berada. Inilah yang paling menyenangkan bagi saya. Inilah kebahagiaan abadi. Yesus membawa kita. Yesus menyediakan tempat itu. Kita akan menikmati kebahagiaan itu selama-lamanya. Janji Yesus adalah pasti. Amin. Amin. Yesus akan datang di atas awan dan bersama malaikat-malaikatnya. Jadi dia datang, dia akan duduk di atas awan. Duduk di atas awan. Ada di sini yang bisa duduk di atas awan? Tidak ada ya. Nah, ada 12 tanda-tanda kedatangan Yesus yang kita pelajari dari Alkitab. Tapi tanda ke-13 ini jarang dikhotbahkan. Tanda ke-13 ini jarang dikhotbahkan, maka saya akan khotbahkan hari ini. Yang terakhir dari tanda kedatangannya yang kali kedua, Matius 24 ayat 30. Apa itu? Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan beradab, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tanda terakhir, tanpa tanda anak manusia di langit. Ini yang mau saya sampaikan. Tanpa tanda anak manusia di langit ya. Tadi dikatakan dia dulu di mana? Di atas awan. Wahyu 14 ayat 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih. Ada satu apa? Awan putih. Tadi dikatakan tanpa tanda anak manusia bilang tanda itu adalah awan putih. Perhatikan ini. Jika Anda tidak melihat tanda ini, Anda tidak masuk surga. Ya. Ini tanda terakhir. Di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Ya. Di awan putih itu ada duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya, menunjukkan bahwa dia sudah punya kuasa mahkota, tapi dia masih punya tugas membawa sabit supaya sabitnya diayunkan untuk memanen jiwa-jiwa di dunia ini untuk dikumpulkan ke lumbungnya. Jadi ada satu awan putih, ya. Nah, jadi perlu kita perhatikan ini. Aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya.
Dan awan putih itu apa itu? Nah, ada firman Tuhan menyatakan nanti dari terbitnya matahari. Mana terbit matahari? Sebelah timur. Dari terbitnya matahari, pertama akan kelihatan satu awan hitam. Awan hitam sebesar kepala tinju orang dewasa. Awan hitam itu makin besar, ya. Awan hitam itu makin besar dan makin terang, ya. Awan itu makin besar dan makin terang. Bukan lagi gelap, makin terang. Dan setelah itu makin besar, maka kelihatanlah bahwa awan hitam itu berubah menjadi putih. Apa gerangan ini? Awan hitam tadi sebesar kepala tinju orang dewasa berubah menjadi putih dan makin lama makin besar dan makin putih bersih, ya, makin putih. Dan awan putih itu adalah satu kabar sukacita. Makin kelihatan di tengah-tengah awan putih itu ada seseorang seperti anak manusia. Dan awan putih itu makin besar, makin dekat ke dunia ini, makin kelihatan. Bukan sendirian dia, tapi dia diikuti oleh berlaksa-laksa malaikat surga. Ya. Oh, ternyata itu adalah suatu rombongan yang luar biasa. Ada satu kedahsyatan yang terjadi di surga dan di dunia. Mengapa itu dahsyat? Oleh karena tidak ada satu pun malaikat di surga yang mau tinggal menjaga gerbang surga. Semua akan turun ke dunia bersama dengan Yesus untuk menjemput umat-umat percaya. Oh, ternyata itulah kegenapan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yesus datang penuh dengan kemuliaan. Dan di sini ada kesempatan bagi umat percaya untuk datang kepada Yesus dan mereka akan diangkat untuk masuk ke dalam kerajaan surga, bertemu dengan Tuhannya, menikmati hidup kekal, kebahagiaan abadi selama-lamanya. Amin, saudaraku. Siapa yang ingin masuk sana? Siapa yang tidak mau masuk sana? Orang mau cerita satu hari, kan? Siapa yang ingin masuk surga? Oh, semua katakan. Tapi surga itu tidak mau datang. Ibu, kau tidak masuk surga. Apa kata ibu itu? Pak Pendeta saja masuk barang ngomong ya. Sedangkan masuk surga saya tidak mau. Apalagi masuk neraka. Ya, jadi tidak ada tujuan ke surga, tidak ke neraka. Neraka tidak. Jadi kita pastikan kita punya tujuan ada di sini, bahwa kita rindu masuk. Kalau ketua kuning, pendeta surga apa tadi? Kita harus ke surga sampai datang di rumah sakit Advent Bandung menciptakan lagu itu. Kita harus ke surga. Oleh karena kerinduan umat-umat Tuhan ingin ke surga, maka tanda yang terakhir ini ada tadi awan hitam berubah menjadi putih dan makin besar. Ternyata itu adalah rombongan Yesus dan malaikatnya. Dan ketika mereka sudah dekat, maka dia akan memanggil umat-umatnya. Ya, ia mengangkat mereka yang mengasihi dia dan menuruti perintahnya. Mengapa kita perlu menuruti hukum? Itu adalah satu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan dikatakan dia tidak melupakan mereka dan tidak melupakan janji-Nya. Siapa yang tidak melupakan janji Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan melupakan. Oleh karena itu, biar kita setia seperti Kaleb dan Yosua. Mereka selalu berpegang teguh kepada janji Tuhan.
Di 1 Korintus 15 ayat 52 dikatakan, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Siapa yang mati ini? Mereka yang lebih dulu mati, yang mati di dalam kebenaran. Ya. Terus bagaimana yang hidup? Yang tidak mati? Kita semua yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap mata supaya kita memiliki tubuh yang fana ini menjadi tubuh yang bakar supaya kita layak masuk ke surga. Waktu itu sudah dekat. Sebentar lagi ia akan muncul di atas awan. Bagaimana persiapanmu? Bagaimana persiapanmu? Sudahkah kita bersedia bertemu dengan Yesus? Sudah? Alam berjuang beta apa? Semangat berjuang. Ada siap berjuang. Kita harus semakin siap oleh karena waktunya sudah semakin dekat. Ya. Apa Anda sudah menerima juru selamat? Pastikan kalau tidak, kita tidak selamat. Sebab tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui ya, maka terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadimu. Ketika Yesus yang menjadi juru selamat kita ikut Dia, maka surga tersedia bagi kita. Ya. Tadi dikatakan aku akan datang kembali. Untuk apa Dia datang? Untuk menjemput, ya, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun. Seandainya kita tidak melihat tanda itu dan kita tidak bersedia, maka sia-sialah keagamaan kita. Kalaupun kita melihat tanda itu tapi kita takut, tidak bersuka cita, itu artinya bahwa kita tidak bersuka. Sebab melihat tanda itu, ada banyak orang ketakutan. Mereka lari mencari lembah, mencari lubang atau sumur, melompat ke dalamnya supaya tidak melihat cahaya putih itu. Tapi orang percaya, bersuka cita mengangkat tangan, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami sudah lama menantikan, kami sudah bertunggu-tunggu. Maka Dia akan membawa kita ke tempatnya, supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Amin. Semoga semangat luar dan itu lomba. Namanya itu? Nama dia. Bodoh. Kenai. Jadi kita harus ingat kita punya rumah di surga. Rumah surgawi, ya. Menikmati kebahagiaan di rumah surgawi. Rumah surgawi, taman surgawi. Anak-anak akan bermain-main di sana, ya. Pohon kehidupan mengeluarkan buahnya tiap-tiap bulan. Dan semua pohon itu kita dimakan, tubuh kita akan menjadi tubuh yang kekal. Daun-daun pohon itu akan menjadi pemulihan. Jadi kalau kita ambil daunnya dan kita makan, tubuh kita ini akan menjadi segar. Akar-akarnya merambat di sungai kehidupan itu. Setiap kali kita tepuk air itu, wajah kita makin muda. Sel-sel tubuh kita yang mati itu hidup kembali segar. Itulah sebabnya di surga itu bisa hidup selama-lamanya. Oleh karena air kehidupan itu membuat wajah kita awet muda. Tidak ada keribu-keribu. Ya, kalau sekarang saya berkaca, ada banyak keribu-keribu di wajah saya. Beberapa lama lagi ini keribu ini bertahan dari. Tapi kalau di surga keribu itu akan hilang. Kita tetap awet muda. Anak-anak akan tetap bertumbuh, tapi tidak akan
menjadi tua, ya, akan bermain bersama Yesus di sorga yang penuh sukacita dan damai. Tuhan sudah siapkan kehidupan istimewa, kota yang aman, kota yang kondusif, jauh dari keributan, jauh dari perampokan, dan di sana tidak ada pencuri. Ya. Dalam Yesaya 32:18 dikatakan, bangsaku akan diam di tempat yang damai, damai dan tenang, hidup rukun dan abadi, di tempat tinggal yang tenteram, di tempat peristirahatan yang aman. Inilah kota yang kita impikan, dan kesanalah tujuan hidup kita. Umat tebusan masih berkarya di dunia baru. Kita di sana bukan akan tidur. Di sorga itu bukanlah tempat untuk makan tidur. Siapa yang suka makan tidur? Tidak enak. Tempat makan tidur itu tidak enak. Tempat makan tidur itu rumah sakit. Ya, makan, tidur, datang dokter, sudah makan? Oh belum makan. Ya. Tapi di sorga itu kita punya apa? Punya kreasi, masih mendirikan rumah dan mendiaminya. Juga mereka akan menanami kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lainnya memakan buahnya. Mulai teman-teman halaman lagi, mari kecewa. Cerita ibu sebenarnya. Makanan tidak guna sih orang lain bermat atau orang di kota kosong berisi. Tapi orang masih menerima makanan kan di sini. Percaya hal makanan. Kita menalaminya, orang lain ya menikmati. Tapi di dunia baru dan di surga tidak ada seperti itu lagi, ya. Umat tebusan itu bebas berkarya dan akan menikmati hasil karyanya. Orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Dan kecewa itu sebenarnya nanti di surga memang tidak punya lagi, ya. Dan yang berikut, di surga itu tidak ada lagi rumah sakit, tidak ada ambulans, tidak ada peti mati, tidak ada batu nisan. Karena tidak ada lagi apa di sana? Tidak ada lagi penyakit, tidak ada kematian, ya. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkebungan atau rangka tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 6. Nah, kalau memang sudah tidak ada penyakit, itu saja pun kita sudah aman. Salah satu yang kita takuti sekarang ini, apalagi sudah di atas 60-an, sudah takut dengan namanya ya. Anggo poso juga yang pernah rosa ini nyalu juga. Anggo mau pukul, ya ada takut dengan penyakit. Nah, penyakit dan dosa akan dihapus. Yesaya 33:24 firman Tuhan menyatakan, tidak seorang pun yang tinggal di situ berkata, aku sakit. Nah, itu masih keluar. Dan itu jual stok ini, nah, betul, menjual yang stok di sana. Nah, ada sakit-sakit. Haji gunung kubah, ojo rame kina, harus sampai beda. Nah, ada lagi berkata di sana aku sakit. Dan semua penduduknya kan diampuni kesalahannya, artinya tidak ada lagi dosa. Kita akan bersuka cita menikmati kebahagiaan. Mau dalam surga? Mau? Yesus akan menuntun umat tebusan di sisi sungai kehidupan. Ia akan mengajar mereka misteri kehidupan. Ia menerangkan segala kemustahilan dalam hidup manusia. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaanmu yang belum terjawab sekarang ini, terlihat mujizat.
nanti di surga akan diterangkan oleh Yesus. Tuhan, aku tidak mengerti kenapa ini terjadi. Dia akan terangkan ya, kemustahilan dalam hidup manusia. Ia akan mengungkapkan hal yang tersembunyi. Ia akan menunjukkan pimpinannya untuk menyempurnakan tabiat. Mungkin nanti ketika Yesus bersama-sama dengan kita, banyak yang mau kita tanya. Kalau misalnya Pak Kumbal mau bertanya nanti, Tuhan, kenapa kau izinkan kakiku diamputasi? Pasti ada kabar gembira yang disampaikan Yesus kepada, karena ada rahasia dalam semua percobaan yang sedang kita alami. Ada kabar sukacita, bumi yang baru. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Langit ini akan diganti, dunia ini akan diganti, semua akan menjadi baru. Apa yang membuat baru? Dibakar. Yang membakarnya apa? Api neraka. Api yang menghanguskan orang jahat akan menyucikan bumi. Jadi setan-setan itu akan dibakar habis, dan anasir-anasir dunia ini dibersihkan dari dosa. Tapi luka di tangan Yesus akan tetap ada, ya, sebagai penang untuk kuasa pengusaha. Sejak pedang yang bernyala-nyala mengeluarkan pasangan yang pertama dari Eden, yaitu Adam dan Hawa, tempat yang aman, penuh damai dan sentosa serta kemakmuran abadi telah hilang. Menembus kita mengembalikan umat terusannya ke dalam tempat yang hilang itu. Begitu lama dunia ini dipegang oleh setan, musuh besar kebenaran telah dikembalikan dengan rencana keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika mereka diusir dari tanah Eden, ada satu rencana Tuhan yang indah, supaya Eden itu dapat dicemar oleh dosa. Sebelum Eden, taman Eden itu diangkat ke sorga. Maka taman Eden itu ada di mana sekarang? Di sorga. Maka kita bersuka cita oleh karena pengharapan kita bahwa kita punya kepercayaan kepada firman Allah. Kita harus percaya kepada hukum-hukumnya. Kita harus percaya kepada hari Sabat Tuhan, dan kita harus percaya kepada gereja yang benar ini. Kita harus percaya kepada baptisan diselamatkan seperti Yesus dibaptiskan. Kita harus percaya surga tersedia bagi kita. Dia menyediakan yang terbaik. Oleh karena itu, sebagai umat-umat Tuhan, setialah sampai kepada rencana. Ya. Upah orang setia. Di sana terdapat Yerusalem baru, kota kudus dan hidup kekal. Di sana kita akan menikmati janji-janji. Sekarang kita hanya berharap saja, tapi nanti tidak ada lagi pengharapan, tapi ada menikmati janji-janji. Ya, tidak seorang pun yang mengantuk di sana. Saudara sudah mengantuk tadi. Benar. Kalau di sana jalan lagi yang ngantuk, saya akan betok roti. Roti. Oh, bertanya. Ya. Oh, bertanya. Tidak ada si malam. Tidak ada lagi kejadian. Anda jadi orang pendataan. Ya. Tidak ada perkelahian, tidak ada kehilangan. Kita melakukan kehendak Allah dan memberikan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya. Kita puji, muliakan nama. Oleh karena itu, melihat kota kudus itu tentunya kita senang masuk di dalam. Tapi masukkah semua orang Kristen ke surga? Masukkah semua orang Kristen ke surga? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan, bukan setiap orang berseru-seru kepada firman Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan. Kalau begitu siapa yang masuk?
yang melakukan kehendak Bapa yang besar. Sekalipun kita orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa yang besar. Oleh karena itu mari kita belajar melakukan kehendak Bapa. Amin. Amin. Ya, tidak lama lagi kita akan melihat muka dengan muka bertemu dengan Yesus. Siapa yang mau berpelukan dengan Yesus, berpelukanlah ya. Kita akan memiliki kesempatan yang tak terbatas. Di sana keberanian terbesar bisa dikedepankan, aspirasi tertinggi dicapai, dan juga keajaiban baru akan dikalumi, kebenaran baru untuk dipahami, objek sejarah untuk kebangkitan, kekuatan pikiran dan jiwa. Ini yang membuat kita tidak bosan-bosan. Selalu ada yang baru, selalu ada yang mau ditemukan, ada dicari dan puas dengan hasil penelitian. Ya. Dalam tahun-tahun dalam berkembang kasih, penghormatan dan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu berkembang, tidak begitu saja. Ya. Sukacita sorga dengan kegembiraan yang lebih mempesona. Mereka menggesek kecapi emas dan 10.000 kali 10.000 dan beribu-ribu suara bersatu pada menyuarakan lagu pujian. Apalagi yang punya bakat menyanyi akan dikembangkan suara-suara emas, suara-suara musik, lagu-lagu yang luar biasa dinyanyikan di sana, dan Tuhan senang mendengarkan. Berbahagia Bapak Ibu yang punya bakat menyanyi. Kembangkan ya. Pujian kemenangan Wahyu 5:13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata. Apa katanya? Bagi yang duduk di atas tahta dan bagi yang domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan siapakah mereka yang masuk surga? Mereka ini adalah orang-orang yang telah keluar dari kesukaran sana, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam. Itulah sebabnya mereka layak untuk masuk surga, karena mereka sudah menderita karena Yesus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kita hidup masuk kerajaan Allah, maka kita harus lebih dulu menerima baptisan air dan roh. Itulah dilahirkan kembali, dilahirkan kembali. Nah, jadi kalau umat-umat Tuhan itu sudah berbaris, Yesus datang. Satu lagi ayat yang paling menyenangkan telinga saya adalah ayat inti kita hari ini. Di mana tertulis ayat inti kita? Di mana tadi kita bacakan? Matius 25 ayat 34. Ya, mari kita sama-sama membaca ayat ini. 1, 2 ayat. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ketika orang putih itu tadi jelas bahwa itu adalah Yesus dan malaikatnya, dan mereka tidak menginjakkan kaki sampai ke bumi. Mereka berada di atas awan awan. Ketika orang mati sudah dibangkitkan, orang hidup di roh dalam sekejap mata, maka semua akan dipanggil. Marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Selesai kata-kata ini di zaman Yesus, tanpa sadar terangkatlah kaki kita dari dunia ini menuju surga. Maka kita akan bersama-sama dengan Yesus di surga sampai selama-lamanya. Adakah yang sudah rindu masuk surga? Adakah yang bersedia untuk menantikan kedatangan Yesus kedua kali? Yang bersedia boleh bertangan. Terima kasih kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mendengarkan tanda terakhir. Awan putih yang berubah menjadi rombongan Yesus Kristus. Kedatangan kedua kali yang penuh kuasa dan kemuliaan
ketika dia datang, yang mengumpulkan umat-umat percaya. Biarlah pada saat Engkau memanggil umat-umat-Mu, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Maka kami akan menerima panggilan itu dan kami akan ikut Yesus, dan Yesus membawa kami ke dalam kerajaan surga, dan kami akan menikmati kebahagiaan abadi di rumah surga. Terima kasih hari ini. Berkati kami untuk ibadah baptisan kudus dalam nama Yesus. Amin. Betul kan?